Selama ini dia memang sombong sekali ya. Dia bilang putranya akan menikah dengan keluarga kaya. Kalian semua, masuklah. Ayo, nikmati drama ini. Ayo, Ayo silakan. kita pergi. Bodoh sekali. Orang-orang tidak tahu malu. Benar-benar menyebalkan. Tidak ada orang di rumah ini. Ini aku, Bu. Tidak tahu diri. Apa kau tidak malu melakukan hal menjijikkan ini? Dari mana kau mempelajari hal seperti ini? Kakakmu tidak pernah seperti ini. Tidak, Paman. Pamanmu sudah mati. Paman, Paman tidak punya hubungan apa-apa lagi denganmu. Tega sekali kau sudah menghancurkan hidup Manaf kakakmu. Paman, sudahlah, aku mohon. Dasar manusia tidak berguna. Ayah dan anak sama saja. Seluruh keluarga di sini telah menentangnya. Seseorang mabuk, seseorang bertindak kasar, seseorang berbohong. Dan pria malang ini yang harus menanggung semuanya. Coba lihat kakakmu. Semua yang dilakukan selama ini dalam hidupnya adalah untuk keluarga ini. Dan semua orang di keluarga ini sudah tega sekali menghancurkan masa depan Manaf. Paman, biarkan saja, aku mohon. Bagaimana bisa Paman membiarkan ini? Paman tidak bisa diam saja sepertimu. Dengar, apa kau tidak mau menikahi Archana dan dia datang ke rumah ini? Aku ingin dia datang ke rumah ini, Paman. Tapi, Paman, kita tidak selalu mendapatkan apa yang kita inginkan. Lagi pula, kejadian hari ini semuanya adalah kesalahanku, Paman. Jika aku memang seorang insinyur betulan, tidak akan seperti ini. Kenapa mereka harus dihukum atas semua kesalahanku? Kau benar-benar orang yang baik. Kau tetap membela mereka, walaupun dengan semua yang sudah terjadi padamu. Bagaimana kau bisa memiliki kekuatan untuk bertahan seperti ini? Aku sangat menyayangi mereka. Mungkin kekuatan untuk bertahan berasal dari itu. Aku tahu Sachin memang bersalah. Ibu dan ayah juga sudah melakukan kesalahan. Tapi Paman, mereka sudah mendapatkan hukuman yang sesuai dengan kesalahan mereka. Dan aku menerima hukuman karena mendukung kesalahan itu. Dan semua orang mendapatkan apa yang patut mereka dapatkan. Hei Sotya, ayo bangun. Ini sudah jam 5. Hei Sotya, bangun. Ramji, bangun. Ini sudah pagi. Mereka masih tidur. Ayo cepat bangun, bangun, bangun. Sarat, akan sangat baik kalau lampunya tidak dinyalakan. Iya Satya, kemarin kami pikir ini akan menjadi hari terakhir. Mulai besok, lampu di rumah ini dimatikan saat malam. Tapi lihatlah, permainan yang dimainkan oleh takdir. Nyawa gadis malang ini sudah diselamatkan. Tapi sejak kemarin, dia masih berada di tempat yang sama. Farsha, Faisali, ayo bangun. Kakak, biarkan aku tidur sebentar lagi. Kakak. Iya kakak, aku sudah bangun.
Kakak, aku akan rapikan tempat tidurnya dan aku langsung mandi. Ya sudah, ayo cepat. Faisali, kebiasaan kakak masih belum berubah dengan semua yang sudah terjadi. Begitulah dia. Dia tidak akan menunjukkan kesedihannya. Ayah, ini teh dan kacamata ayah. Kakak, kopi hitam kakak. Farsya, Faisali, aku akan menyiapkan bekal kalian. Ini. Di rumah yang tidak aku kenal, kenangan ini pastinya akan selalu aku ingat saat aku pergi ke rumah baru dengan keluarga baru. Hariku akan dimulai dan diakhiri dengan kalian semua. Teh ayah dengan sedikit gula, makan siang milik Farsya dan Faisali, kopi hitam kakak, sekolah Puni, dan ibu akan membelai rambutku saat aku merasa lelah. Ibu, sekarang aku mau pergi ke kuil. Apa ibu mau ikut denganku? Tidak, Baiklah. Terpujilah Dewa Ganesha. 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 Ibu pernah bilang kalau hari ini adalah hari yang sangat istimewa jika sepasang pengantin baru datang untuk meminta berkat dari Dewa Ganesha, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Belakangan ini kau baru menikah kan? Dan suamimu ada di sini kan? Iya, dia di sini. Kami tidak akan melewatkan ini. Halo? Halo, aku bicara dari kantor Farsya. Boleh aku bicara dengannya? Iya, tunggu sebentar. Farsa! Farsa, ada telepon untukmu. Oh iya kakak, Ini telepon dari kantor. terima kasih. Oh iya, selamat pagi Pak. Jika aku tidak salah, kau seharusnya berada di kantor untuk mengucapkan selamat pagi. Asal kau tahu saja, kepergianmu membuatmu mendapatkan sanksi. Kakakmu menikah kemarin. Jadi, kenapa hari ini kau tidak masuk kantor? Pak, ada
kami ada masalah keluarga. Tapi Pak, besok aku pasti akan datang. Tidak ada alasan. Kau tidak boleh bolos. Kau harus masuk kantor. Bagaimana aku bisa pergi? Ada banyak masalah di rumah dan aku akan mengirim Rasmi pesan. Dia mungkin akan bisa mengurus semuanya. Bajai? Bajai? Bajai! Bajai, tunggu! Bajai! Permisi ke Dom Bimfli. Tidak, Tuan. Jalanan di sana sangat jelek. Hujan sangat deras. Aku tidak berani, Tuan. Aku mohon, dengar. Kau bisa minta ongkosnya double. Istriku yang ada di sana, aku mohon. Baiklah, baiklah. Panggil dia. Terima kasih. Bajainya sudah aku dapatkan. Aku akan mengantarmu pulang. Tidak, aku... Tidak, hujannya deras sekali. Aku sudah mencarikan bajai. Ayo sekarang pergilah Archana. Ayo, aku mohon. Ayo Archana, bajainya sudah menunggu. Ayo. Kakak sudah kembali dari kuil. Kakak, kau basah kuyup. Tunggu sebentar. Kakak, ikut aku duduk di sana. Ayo cepat. Tunggu sebentar. Jika rambutmu basah, nanti kau bisa sakit, Kak. Archana, kau sudah kembali? Ibu tadi berpikir bagaimana kau pulang di hujan deras begini. Ayo cepat ganti pakaianmu, nak. Ibu akan siapkan makanan. Hari ini ibu sudah masak. Archana, ayo sayang, duduklah.
Sejak kemarin kau kan belum makan apa-apa. Makannya pelan-pelan ya. Ibu akan ambilkan lauknya untukmu. Hari ini ibu sudah masak makanan kesukaanmu. Ibu, sejak kemarin ibu belum makan apa-apa. Lalu kenapa, nak? Ayolah, Bu. Tapi, ayo. nak, Duduk sini. Archana, Duduklah. Ibu coba sup kentangnya. Ini enak sekali. Ibu, karinya enak sekali. Setelah sekian lama, akhirnya kami makan kari buatan ibu lagi. senyuman palsu dan percakapan ini. Ibu tidak bisa melakukannya lagi. Ibu tidak tahan melihat semua yang terjadi pada Archana. Ibu tidak tahan lagi. Ada apa, Puni? Kenapa menangis? Ada yang jahat padamu? Tidak. Lalu, apa kau sedang sakit? Perutku. Tunggu ya, nenek ambilkan selai apel untukmu. Nenek, hari ini kan tidak ada yang makan. Lalu kenapa hanya perutku saja yang sakit? Aku hanya minum segelas air, itu saja, Nek. Puni, kau belum makan ya? Belum. Tidak ada yang makan, jadi aku juga tidak makan. Bibi, ayah, dan nenek juga tidak makan. Bagaimana aku bisa makan? Tunggu dulu ya. Nenek akan beri kau makan. Setelah itu, perutmu tidak akan sakit lagi. Aku tidak mau makan sendirian. Aku mau makan asal yang lain ikut makan. Nenek akan panggilkan yang lain sekarang ya. Archana, Farsha, Faisali, Vinod, keluar. Makanannya sudah siap. Dengar, semuanya datang. Puni bilang pada ibu, dia tidak mau makan sampai semua orang ikut makan. Puni, hari ini kita akan makan sama-sama. Bukan begitu, Bu? Iya. Dan Bibi juga akan ikut makan. Nenek juga ikut makan. Aku akan panggilkan semuanya. Tunggu dulu. Duduk dan makan. Ayo. Kenapa kalian masih berdiri? Ayo kita makan.
Sayang, makan ini. Apa yang kau lihat di luar? Ibu, ayah belum kembali juga ya? Kemana lagi dia akan pergi? Dia pasti sibuk dengan dramanya. Atau mungkin saja dia masih belum menghabiskan kuotanya. Ibu, Maaf, biar ibu katakan sesuatu padamu. Setiap kali ibu mengatakan sesuatu tentang ayahmu, kau selalu memotong ibu. Tapi perbuatannya keterlaluan. Gara-gara kecanduannya terhadap alkohol, pernikahanmu jadi berantakan. Katakan pada ibu, apakah dia harus membawa botol minuman itu di kantungnya pada hari itu? Tidak. Dia bukan hanya membawanya, tapi dia juga sudah meminumnya karena dia sudah terprovokasi. siapa yang memprovokasi? Istrimu itu, kakaknya Archana, yang namanya Vinod. Dia adalah kakak ipar Ajit. Dia yang membuatnya minum. Bagaimana ibu bisa tahu? Sepanjang malam, ayahmu mengigau terus. Aku tidak minum, Ajit yang memaksaku minum. Dan karena kecanduan ayahmu itu, kita semua harus ikut hancur bersamanya. Halo? Ya Tuhan. Halo Motir? Oh, Manaf? Kau? Jadi kau bekerja di tempat ini? Aku tidak tahu itu. Manaf, apapun yang terjadi di pernikahanmu, waktu itu aku benar-benar menyesal. Apa ada yang perlu aku bantu? Tuan, tolong. Jangan menghinaku dengan memanggilku Tuan, Manaf. Tolong. Aku kan juga keluargamu, Manaf. Terserah, apakah ibu mertuamu menerimamu atau tidak, tapi aku menerimamu. Apa ada masalah dengan mobilmu? Iya, benar. Ini masalah mobilku. Mobil ini selalu menyentak. Sekarang buka. Tidak masalah. Sudah selesai. Wah, ya benar. Kenapa cepat sekali? Kalau kuperhatikan, kau ini seperti insinyur mesin saja. Ini, simpan ini. Terima kasih. Tunggu dulu. Oh ya, ini kembaliannya. Hei Manaf, apa yang kau lakukan? Sebaiknya kau simpan saja. Kau mungkin akan membutuhkannya. Jika bukan kau, mungkin ayahmu. Maksudku, dia akan butuh ini untuk memuaskan hasratnya. Apapun kebutuhan atau hasrat kami bisa dapatkan dengan uang hasil kerja keras kami. Kami tidak pernah meminta sesuatu yang lebih dari yang seharusnya. Dan mengenai apa yang telah kulakukan pada ayahku waktu itu sama sekali tidak benar. Dengar Manaf, aku bilang kepadanya bahwa ini adalah hari yang istimewa. Putramu akan menikah. Maksudku, ayo kita minum sedikit saja. Aku tidak pernah memintanya untuk menghabiskan 1 botol. Tapi itu semua sudah berlalu. Manaf, sudahlah, tidak usah kau pikirkan soal itu. Kita akan bertemu lagi kan? Oke? Ibu? Ibu? Kenapa? Ibumu baru saja pergi, Manaf. Paman, ini gajiku bulan ini. Manaf, sampai sekarang kau selalu memberikan gaji pada ibumu. Aku harus memberikan pada ibu atau paman sama saja.
Maaf, seorang istri yang seharusnya menerima gaji dari suaminya. Kalau Archana ada di sini, kau akan memberikan uang ini kepadanya, kan? Dia pasti akan sangat bahagia bisa menerima gaji suaminya. Ada apa, Madaf? Madaf, mungkin kau tidak mengatakan apa-apa, tapi Paman bisa melihat kesedihan di matamu itu. Oh ya, Paman. Aku mau mandi dulu. Madaf. Ayo ikut Paman. Manaf? Silakan duduk, anakku. Tidak, Tuan Manohar. Kami di sini saja. Nyonya Sulucana, aku ingin bicara denganmu. Aku bisa mengerti kemarahanmu. Tidak ada ibu yang bisa menerima apa yang sudah terjadi dengan putrinya. Jika kami berada di posisimu, kami akan bereaksi sama sepertimu. Aku tahu kami sudah melakukan kesalahan, dan keluarga kami sudah melukai perasaanmu. Tapi percayalah padaku, kami benar-benar menyesal. Nyonya Sulcana, apa kau pikir dengan memutuskan hubungan ini ada jalan keluar untuk masalah ini? Tuan Manohar Ayah yang bertanggung jawab. Dia sangat mengkhawatirkan tentang masa depan putrinya. Lalu kenapa dia membiarkan hubungan ini tetap dilanjutkan setelah tahu yang sebenarnya tentang Manaf? Aku juga mencari jawaban yang sama dari pertanyaan itu. Aku punya jawabannya, Nyonya Sulcana. Ada pemikiran dan alasan di balik itu. Karena dia sudah menguji Manaf sebelum membiarkannya menikahi Archana. Tapi Aku tahu ada banyak pertanyaan di dalam hatimu dan apa yang kau pikirkan tentang keluargaku. Itu sama sekali tidak salah. Dan itu juga tidak benar. Nyonya Sulcana, ada dunia yang tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Mungkin kau belum bisa melihatnya. Adikku, ayahnya Manaf, Damodar. Hidup ini tidak memberi apapun selain kegagalan. Uang, kesuksesan, dan ketenaran terus pergi menjauh darinya dan alkohol terus mendekatinya. Aku sadar dia bukan ayah yang bertanggung jawab, tapi dia adalah pria yang baik. Dia sangat menyayangi anak-anaknya. Kebahagiaan anaknya jauh lebih penting daripada kebahagiaannya sendiri. Dia tidak akan memperlakukan Archana sebagai menantu, tapi sebagai putrinya sendiri.
Dan Sachin, penjelasan apa yang kau miliki untuknya? Tidak, dia salah dan dia memang bersalah. Dan aku merasa sangat malu. Tapi meskipun demikian, aku meminta padamu untuk tidak menghukum Manaf atas kesalahan yang dilakukan oleh Sachin adiknya. Bagi kami itu tidak adil. Manaf pria yang bertanggung jawab sudah menjadi kebiasaannya mengorbankan hidupnya untuk orang lain, sama seperti Archana. Dan keduanya sangat mirip. Mereka benar-benar ditakdirkan untuk hidup bersama. Itu yang ada dalam pikiran Tuan Manohar sebelum mengizinkan mereka menikah. Dan aku memintamu untuk memikirkan soal ini baik-baik. Yang kusampaikan pada Tuan Manohar hari itu, aku akan katakan kepadamu hari ini. Aku bilang tidak ada orang lain yang lebih baik untuk Archana selain Manaf. Aku yakin sekali roh yang hidup untuk mereka berdua akan terus mendampingi mereka untuk selamanya. Aku setuju hal buruk telah terjadi. Bukankah kita harusnya menghentikan hal itu untuk menjadi lebih buruk? Nyonya Solochana, kita adalah orang tua. Jika kita bisa menerima kenyataan dan muncul dengan hal positif, maka itu akan lebih baik untuk semuanya. Manaf sangat mencintai Archana. Dia tidak akan biarkan air mata keluar dari matanya. Dan aku tahu, kau masih berpendapat Manaf adalah pembohong. Tapi pikirkan hal ini. Jika ingin tetap menikahi Archana dengan berbohong, apakah perlu dia mengatakan yang sebenarnya kepada Tuan Manohar? Atau datang kemari untuk mengembalikan cincin tunangannya? Iya benar jika untuk beberapa saat dia mendukung kebenaran itu. Tapi jika momen itu menghancurkan 15 tahun hidupnya, maka itu tidak adil. Jika Manaf dan Archana ada dalam hidup masing-masing, maka hidup mereka akan dipenuhi kebahagiaan. Tuhan sendiri yang telah mengikat hubungan ini. Dan masing-masing keluarga hanyalah sebuah media untuk menyatukan mereka. Ini bukan salah Manaf ataupun Archana. Lalu kenapa kita harus menghancurkan hidup mereka? Aku setuju denganmu, Viswasrao. Tapi aku tidak setuju. Viswasrao, hidup Archana sekarang telah hancur. Fitnah, kesedihan, rasa sakit semua yang dia harus terima, dia telah terima. Aku tidak bisa melihatnya menderita lagi. Aku tidak bisa mengirimnya ke dalam sebuah neraka. Mungkin kau pikir aku sangat egois, tapi aku tidak peduli. Menjadi ibu dari seorang anak perempuan sudah menjadi tugasku untuk memikirkan tentang kesejahteraannya dan aku akan memenuhi itu. Aku meminta dengan penuh kerendahan hati, tinggalkan tempat ini. Tapi Sulochana, Kau mengambil keputusan untuk pernikahan mereka tanpa memberitahuku. Sekarang aku akan memutuskan masa depan Archana. Aku tidak akan mengirimkannya ke rumah itu. Tidak dalam keadaan apapun. Baiklah. Jika itu apa yang kau anggap benar. Tapi terus terang saja aku memintamu untuk memikirkan masalah ini sekali lagi.
Semua orang telah mengatakan apa keputusan mereka. Tapi orang yang hidupnya sedang diputuskan, apa yang sebenarnya ia inginkan? Sekarang aku harus cari tahu apa yang Archana inginkan. 30.000, 30.000. Kenapa kamu minta 30.000? Apa kalian tahu berapa banyak nol dalam 30.000? Tapi kami sudah memberitahumu tentang biayanya. Kau bilang kau akan membayar semua setelah pernikahan. Aku hanya bisa membayarmu jika ada pernikahan. Apa maksudmu? Saat ini putraku tidak jadi menikah. Lalu kenapa kau datang untuk meminta uang padaku? Kami sudah melakukan tugas kami dan kami harus dibayar. Apa? Kenapa kau terus saja meminta uang? Aku tidak akan membayarmu. Pergi. Nyonya itu jahat sekali. Iya benar, aku memang jahat. Pernikahan putraku dibatalkan. Kami semua sedang merasa sedih dan sekarang kalian meminta-minta uang. Aku mengutuk kalian semua agar pernikahan kalian juga dibatalkan tepat di saat upacara berlangsung. Jika kau sudah menikah, maka menantumu akan kabur meninggalkannya. Kau akan merasa menderita. Tapi Nyonya tetap harus bayar. Mana sendalku? Aku tidak mau bayar. Acting yang bagus. Dasar bodoh. Mereka meminta uang dariku. Berani sekali. Archana, pergi mandi sana, biar ibu yang urus semuanya. Apa yang kulakukan hari ini? Mungkin tidak ada yang menyukainya. Tapi aku yakin usaha ini akan berhasil nantinya. Ini untuk kebahagiaan semua orang tentunya. Jika saja aku harus membuktikan kalau aku ini bersalah di hadapan semua orang sekalipun, aku tidak akan peduli. Ini dia. Oh ya, apa kau sudah membantu Puni? Ibu makan siang Iya, kemana? Puni ini. masih belum bangun. Ini untuk Vinod dan ini untukmu, mengerti? Iya, Bu. Archana, kau mencari apa? Ibu, aku... Apa? Archana, katakan pada ibu kau sedang cari apa. Ibu, aku tidak bisa menemukan kalung pernikahanku. Archana, kalung pernikahanmu ada di sini.
Tebakanku benar. Sekarang, aku harus menjalankan rencanaku. Salam. Oh, Tuan Manohar, kau datang kemari? Aku harap tidak ada yang melihatmu. Orang dari kelas atas seperti dirimu datang ke rumah orang miskin seperti kami. Rasanya sangat menyenangkan, iya kan? Apa yang kubicarakan? Aku? Bukan aku. Tapi istrimu yang bilang. Dia tidak melewatkan satu kesempatan pun untuk menghina kami. Dan hari ini kau datang kemari untuk melanjutkannya, iya kan? Nyonya Safita, tolong dengarkan aku. Aku harus mendengarkan? Untuk apa mendengarkanmu? Kemarin, Kakak dan Manaf pergi ke rumahmu. Istrimu sama sekali tidak mendengarkan mereka. Sebaliknya dia menghina mereka dan mengusirnya. Seakan-akan mereka tidak berharga. Jika saja pada saat itu kau memberitahu yang sebenarnya tentang Manaf kepada istrimu, maka dia tidak akan merestui pernikahan ini. Kau sudah pernah datang ke sini, kan? Jika kau sudah tahu, kenapa tidak beritahu istrimu? Katakan, kami datang ke rumahmu dengan rendah hati. Kau datang ke rumah kami. Kami bisa menemukan gadis yang lebih baik dari putrimu. Keluarga mereka tidak akan seperti keluargamu. Paling tidak mereka akan menghormati menantu mereka. Safita? Apa yang kau bicarakan? Dia keluarga kita. Apa hanya kita saja yang harus menghormati hubungan ini? Mereka sudah mengkhianati kita kapanpun dan dimanapun yang mereka inginkan. Dan kita harus memaklumi itu. Tuan Manohar, aku sungguh-sungguh minta maaf atas ketidaknyamanan Tidak, ini. Viswasrao. Itu sama sekali bukan salahnya. Wajar jika dia bersikap kasar atas apa yang telah terjadi padanya. Dan untuk meminta maaf, aku harus meminta maaf padamu. Dan kalian sebagai keluarga pengantin pria, kemarin kau datang ke rumah kami. Kau ingin melupakan dan menerima putriku. Tapi apa yang Sulocana lakukan padamu? Tuan Manohar, sebelumnya kami sudah salah. Tapi kemudian, sikap yang dilakukan oleh Nyonya Sulocana juga salah. Fakta yang paling menyedihkan adalah kita semua melakukan sesuatu hal yang salah. Dan anak-anak kita lah yang menanggung semuanya. Dan aku tidak tahu harus bagaimana. Tidak, Viswasrao. Ada satu cara.